Jika memang PTBA ini keluar dari area resisten di 2930, ini masih bisa menguji area resisten di Hai, easy to invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate berita emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Dan dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, dimohon gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time dan dapat kita berdiskusi tentang saham. Baik, untuk analisisnya kita mulai dari IHSG terlebih dahulu ya. Hari ini untuk IHSG itu ditutup melemah sebesar 1,19%. Nah, 1,19% ini sebenarnya asing juga hari ini masih mencatatkan transaksi atau net buy yang cukup tinggi dilihat dari transaksi untuk foreign-nya. Ini 3 big bank di urutan ke 1, 2, dan 3 ini masih di net buy yang cukup tinggi oleh asing. Nah, inilah yang memang sebenarnya terjadi pelemahan juga di IHSG, namun transaksi asing juga masih cukup tinggi juga. Nah, kita lihat secara teknikal dari IHSG-nya. Untuk hari ini IHSG itu menyentuh untuk area closingannya untuk terendahnya itu ada di low-nya 6698 dan hari ini ditutup naik juga nih ya untuk penutupannya, dan ini closingannya ada di 6734. Nah, bagaimana pergerakan secara teknikal untuk hari ini IHSG ini? Di sini ada gap ya teman-teman, sebenarnya ini menutup gap untuk hari ini, dan benar saja hari ini ditutup ya untuk IHSG, terutama untuk IHSG ini supportnya masih ada di sekitar area sini 6730 ya, ini sebagai area supportnya untuk IHSG sendiri. Nah, ini semoga esok hari ini masih bisa naik juga ya teman-teman. Namun kenapa nih hari ini market untuk IHSG ini bergerak melemah juga ya, karena memang ada market di regional juga ini bergerak volatil juga nih beberapa hari ke depan, karena memang memanasnya Rusia dan Ukraina. Hal ini membuat beberapa saham dari komoditas terutama dari minyak juga ini menguat di level 95 ya, 95 dolar teman-teman. Dan inilah yang kita patut cermati juga nih. Saham-saham apa nih yang memang masih menarik cukup kita bahas dan kita bisa tradingkan ya teman-teman, manfaatkan momentum seperti ini. Nah, kita lihat untuk saham pertama yaitu ada saham Medco ya. Untuk Medco kita lihat hari ini bergerak naik juga teman-teman sebesar 6,1%. Nah, bagaimana pergerakan secara teknikal? Kita lihat untuk Medco hari ini closingannya ada di 605. Dan kita lihat di sini untuk secara teknikal Medco sendiri hari ini mantul sebenarnya, ini di bawah tadinya dia sempat turun juga, yaitu dekat dengan area support yang ada di 575. Nah, untuk closingannya itu ada di 605. Nah, hal ini cukup bagus juga nih karena memang Medco ini menyentuh area resisten yang ada di 610 ya ini, namun gagal untuk breakout. Nah, bagaimana nih pergerakan untuk hari esok? Kita masih bisa memanfaatkan kenaikan minyak ya, minyak dunia ini boleh saja untuk trading buy dengan asumsi kenaikan atau potensial resistennya itu ada di 635 ini untuk Medco sendiri. Nah, selama dia masih bisa menembus di 610, maka masih bisa potensial juga naik di 635 sampai di 650. Ini untuk target resisten daripada Medco sendiri. Silakan teman-teman catat untuk area potensial untuk Medco-nya. Selama dia masih bisa menembus di 610 ya, 610 ini bisa potensi ke 635 bahkan sampai di 650 ya, ini untuk penguatannya. Dan jika memang dia masih bagus nih, masih bagus menguat, ini ada high tertinggi di sini juga nih di periode sebelumnya. Ini jika memang ditembus, ini masih bisa melanjutkan kenaikannya untuk Medco sendiri. Dengan catatan dia harus koreksi terlebih dahulu juga di sini karena memang sudah sudah banyak nih orang-orang yang memang sudah membeli di area sini, sekitar sini di 500-an, maka dia wajib koreksi terlebih dahulu. Nah, untuk support terdekatnya ada di mana nih? Untuk support dari Medco sendiri ada di angka 600-an ya.
untuk area supportnya ada di sini. Silakan teman-teman catat untuk Medco sendiri supportnya di 600. Nah, jika besok naik nih dengan asumsinya dia bisa menguji area support yang ada di 635, kemudian bisa koreksi kembali menyentuh 610 dan bisa melanjutkan kenaikan di 650-nya. Ini sebagai area asumsinya ya teman-teman. Ini tetap disclaimer on teman-teman, karena kita memanfaatkan momentum kenaikan dari harga minyak dan potensi memanasnya Rusia dan Ukraina. Nah, kita lihat secara brokernya di sini untuk Medco sendiri bagaimana. Nah, di sini untuk Medco hari ini foragingnya ini hari ini net buy ya, memang tidak terlalu tinggi hari ini untuk Medco. Namun dilihat dari beberapa transaksi hari sebelumnya ini sudah mengalami net buy yang cukup tinggi ini dari selama di tanggal 7 Februari ya teman-teman. Ini sudah terjadi aksi net buy yang cukup tinggi juga ya, meskipun di hari sebelumnya di tanggal 4 ini ada net sell juga di sini, namun ini lebih besar dari net buy-nya. Nah, untuk Medco ini masih sangat potensi juga tetap, namun disclaimer on ya teman-teman untuk Medco. Nah, kita lihat untuk saham selanjutnya yaitu ada saham ELSA. Nah, ini masih untuk sektor perminyakan ya. Untuk ELSA di sini hari ini naik sebesar 7,9%. Nah, tutupan closingannya ada di 302. Nah, sempat menyentuh area low-nya itu di 280. Nah, hari ini ELSA ini breakout ya dari area resistennya di 296. Ini udah breakout di sini teman-teman, maka ini menjadi area support berikutnya untuk ELSA sendiri. Nah, silakan catat teman-teman untuk ELSA di sini. Untuk supportnya ada di 296 di sini. Untuk target area potensialnya ada di 334 di sini ya, di 334. Silakan teman-teman catat untuk area potensialnya, untuk resistennya 334 ya di sini. Ini bisa menjadi area potensial untuk jangka menengahnya nih untuk ELSA. Nah, untuk teman-teman yang memang suka untuk trading buy ini boleh-boleh saja, dan ini untuk jangka pendeknya di sini ada support di ada resisten di 308 ini untuk ELSA sendiri. Silakan teman-teman catat untuk potensialnya. Untuk ELSA terdekat resistennya di 308 dan tertingginya ada di 334. Nah, jika memang besok masih mengalami kenaikan, akan menguji area resisten di area 308 dan bisa koreksi juga terlebih dahulu. Karena memang sudah naik tinggi, maka dia bisa melanjutkan kenaikannya ke level 334 ya di sini. Ini diharapkan untuk ELSA seperti ini. Dan kita lihat secara stochastik di sini sudah golden cross teman-teman ya, ditandai juga dengan volume transaksi yang cukup tinggi untuk ELSA sendiri. Nah, kita lihat untuk foragingnya untuk ELSA sendiri bagaimana. Untuk hari ini net buy juga teman-teman ya untuk ELSA, namun tidak terlalu tinggi juga di sini sebesar 792 ya. Ini untuk net buy dari ELSA sendiri. Nah, untuk broker transaksinya di sini masih cukup bagus juga ya. Ini masih ada retail juga di sini. Ini masih ada PD juga, MG juga, ini di sini masih mengkoleksi juga untuk ELSA sendiri ya. Dan ELSA ini hanya untuk trading buy saja teman-teman. Silakan manfaatkan momentum untuk ELSA sendiri. Nah, berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya, yaitu ada saham Adaro ya teman-teman. Untuk Adaro hari ini juga diuntungkan nih, karena memang komoditas nih salah satunya. Untuk Adaro batubara ini masih boleh dilirik juga ya teman-teman untuk Adaro. Nah, untuk area supportnya ada di mana nih? Untuk Adaro hari ini supportnya itu ada di 2170. Ini sebagai area support ya. Ini sudah digambarkan dari jauh-jauh hari ini teman-teman. Ini sebagai area support kuat juga. Nah, hari ini naik sebesar 2,8%. Dan untuk area closingannya ada di 2230. Bagaimana pergerakan Adaro selanjutnya? Jika Adaro ini masih potensial nih untuk besok bisa menguji area resisten di 2270. Nah, sebenarnya hari ini juga sudah menguji ya untuk high-nya di 2270, namun tidak berhasil ditutup atau false breakout ya dari 2270. Nah, ini masih koreksi juga hari ini. Nah, jika memang besok bisa naik, ini bisa menguji 2270. Bahkan untuk area resisten berikutnya di 236 ya. Ini sebagai area potensial
untuk resisten berikutnya nih untuk Adaro sendiri. Silakan catat teman-teman untuk area potensial untuk menengahnya di 2360 dengan area resisten pendeknya mengujinya di 2270. Ini untuk Adaro sendiri. Nah, kalau memang besok area ini 2170 diuji lagi, ini teman-teman kesempatan nih untuk buy on weakness di area 2170 ya, atau buy on support di dekat dengan area support di sini. Selama untuk Adaro ini tidak terjun bebas ke di bawah 2170 ya, maka dia masih bisa bertahan di area sini. Tapi kalau dia terjun bebas ke sini, teman-teman jangan ambil teman-teman untuk Adaro sendiri, karena memang ini adalah area support kuatnya juga nih di 2170 untuk Adaro sendiri. Nah, untuk hari ini Adaro itu transaksinya bagaimana? Kita lihat di sini untuk Adaro untuk hari ini asing ini masih mencatatkan net buy yang cukup tinggi, teman-teman. Kita lihat hari ini untuk net buy-nya asing itu dari JP Morgan ya di sini untuk sekuritas BK di sini. Nah, kita lihat di sini untuk Adaro ini masih dikoleksi dari tanggal 31 Januari, teman-teman ya. Bisa dilihat di sini Adaro ini masih mencatatkan net buy yang cukup tinggi juga. Nah, ini teman-teman boleh lirik untuk saham Adaro sendiri ya, teman-teman. Silakan untuk area support dan potensial resistennya silakan teman-teman catat. Nah, ini adalah analisis untuk saham Adaro. Berikutnya kita akan menganalisis dari saham Indi. Ya, untuk Indi hari ini memang bergerak melemah ya, teman-teman, sebesar 0,5%. Namun kita bahas di sini untuk secara teknikal untuk Indi sendiri hari ini closingannya ada di 2170 ya. Nah, ini dekat dengan area support yang ada di 2130. Ini sebagai area support terdekat untuk Indi sendiri. Silakan dicatat teman-teman ya. Ini namun hari ini melemah ya teman-teman. Ini volumenya begitu menurun ya di sesi 2 ini, bahkan ada profit taking juga nih untuk Indi sendiri. Nah, jika memang besok nih mengalami koreksian, teman-teman bisa lihat untuk watchlist untuk Indinya sendiri. Ini boleh jika memang besok turun nih masih bisa turun di area support di 2090 ya. Ini untuk area support dari Indi sendiri untuk support jauhnya. Untuk support pendeknya ada di 2130, support jauhnya di 2090. Maka dia bisa menguji support di area sini dan ini masih bisa mengalami kenaikan kembali nih selama dia masih bertahan juga di area 2130 ya. Dan untuk jangka panjangnya dia bisa menguji di 2330. Nah, didukung juga teman-teman jika memang adanya volume yang cukup tinggi juga dari Indi, maka ini boleh di watchlist untuk perdagangan esok hari. Nah, ini untuk saham Indi ya teman-teman. Jadi silakan watchlist. Nah, selama dia tidak turun teman-teman ya, selama Indi ini tidak turun di area 2090, teman-teman masih boleh meliriknya nih atau mewatchlist untuk esok hari. Nah, kalau memang dia turun di bawah 2090, maka bisa berpotensi juga melemah untuk menguji support area di 1970 sampai di 1940. Ini untuk Indinya. Nah, bagaimana secara transaksi untuk hari ini? Untuk asing hari ini Indi itu net sell ya teman-teman, dan ini kita lihat secara transaksi 9,816 untuk asing sendiri hari ini melakukan penjualan. Nah, ini watchlist untuk saham Indi esok hari. Nah, berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya, yaitu ada saham PTBA. Ya, PTBA hari ini kita lihat untuk hari ini naik sebesar 1,0% ya, atau 1%, dan sebenarnya hari ini untuk closingan high-nya itu cukup tinggi juga nih, yaitu ada di 2950. Namun closingannya ada di 2910. Ini ada profit taking juga nih dari investor. Dan bagaimana strateginya untuk PTBA sendiri? Supportnya ada di 2880, teman-teman silakan catat, dan area untuk resistennya ada di 2930. Ini sebagai area potensial terdekatnya atau resisten terdekatnya. Jika memang PTBA ini keluar dari area resisten di 2930, ini masih bisa menguji area resisten di 3000. Ini untuk area resisten jangka menengahnya untuk PTBA sendiri. Nah, kita lihat di sini teman-teman secara teknikal untuk PTBA ini sudah naik ya dari tanggal sini nih, dari bawah ini bahkan ini masih naik cukup oke juga. Nah, ini membentuk satu trendline yang memang tidak mau turun juga nih dari trendline ini.
Yang penting trendline ini tidak ditembus ke bawah ya teman-teman untuk PTBA sendiri, maka dia masih bisa bertahan untuk melanjutkan kenaikan. Namun jika memang besok turun nih atau melewati area sini, maka akan menguji support di area 2790 ini untuk PTBA-nya sendiri. Nah, watchlist untuk PTBA esok hari, dan ini untuk trading buy ataupun swing untuk metode swingnya ini boleh-boleh saja ya. Silakan dicatat untuk area potensial resistennya ya di 2930 sampai di 3000. Nah, bagaimana untuk pergerakan asing sendiri untuk PTBA? Kita lihat di sini untuk PTBA hari ini net buy ya teman-teman, dan ini sudah diakumulasi oleh asing sejak tanggal 7 Februari ini untuk PTBA sendiri. Silakan catat teman-teman untuk area potensial dari PTBA-nya ya teman-teman ya. Disclaimer on tetap sekali lagi teman-teman ya. Ini untuk saham PTBA. Berikutnya kita akan menganalisis dari saham ITMG ya. ITMG hari ini naik juga bergerak yaitu 4,8%. Nah, ini cukup bagus nih untuk kenaikan dari ITMG ini, solid menguat juga hari ini, closingannya di 22925. Dan bagaimana nih pergerakan secara teknikal untuk ITMG sendiri? Kita lihat hari ini sudah menguji area resisten dan hari ini berhasil ditembus yang ada di 22700. Ini sebagai area resisten untuk ITMG pertama, dan hari ini ditembus, dan ini menjadi area support berikutnya untuk ITMG di 22700. Silakan dicatat. Untuk area potensialnya untuk resistennya berikutnya ada di 23300. Ini untuk jangka pendeknya, silakan dicatat juga teman-teman. Untuk area jangka panjangnya ada di 24800. Ini di area sini ya. Namun ini tidak semata-mata besok langsung mengalami kenaikan sampai di 24800 tentunya, karena memang di sini untuk stokastik di sini udah area 85 yang artinya mendekati area 100. Ini terjadi adanya overbuy juga ya, takutnya nanti adanya profit taking, pastinya ada karena memang sudah naik terlalu tinggi. Pastinya investor juga ingin manfaatkan momentum untuk kenaikan, dan ini adanya terjadi profit taking. Nah, ini nanti jika memang besok mengalami kenaikan akan menguji di area 23300, dan ini takutnya bisa koreksi kembali. Nah, ini koreksi normal selama dia tidak turun di 22700, dan ini masih bisa melanjutkan kenaikan untuk berikutnya. Nah, silakan dicatat untuk area support dan resistennya. Nah, bagaimana pergerakan secara asing? Kita lihat untuk ITMG sendiri. Hari ini terjadi net buy yang cukup tinggi juga, yaitu sebesar 65 ya, 65,046 juta juga ya di sini. Untuk transaksi asingnya selama 2 hari ini mengalami kenaikan, dan hari ini untuk BK ini adalah akumulasi ya. Ini untuk ITMG, silakan dicatat untuk support dan resistennya untuk ITMG. Berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya, yaitu ada saham Pegas ya. Pegas juga hari ini kita lihat untuk hari ini perdagangan naik sebesar 2,2% ya. Untuk Pegas sendiri closingannya ada di 1405, dan kita lihat di sini untuk Pegas ini menguji area resisten sebenarnya yang ada di 14100 ya. Ini untuk area resistennya di sini, namun hari ini ditutup melemah juga ya. Bahkan di sini tadinya sudah menyentuh area 1410 ya. Ini ditutup kembali ke bawahnya. Namun bagaimana nih secara teknikal pergerakannya? Untuk Pegas sendiri supportnya ada di mana? Supportnya ada di 1380. Kita ambil dari MA60-nya ini sebagai area support, dan ini benar saja ini memang area support ya. Ini kemarin sudah ditutup melemah, namun hari ini naik kembali, dan resistennya pendeknya ada di mana? 1410 sebagai area resisten pendek untuk Pegas sendiri, dan untuk resisten menengahnya ada di 1455. Ini untuk area resisten atau potensial resisten berikutnya untuk Pegas. Nah, selama dia masih membentuk area trendline yang cukup bagus juga ya, ini kita tarik garis trendline, dan ini masih menyentuh area garis trendline ini,
Dan selama dia masih bertahan di area trendline ini, maka dia masih bisa berpotensi melanjutkan kenaikan. Namun jika memang besok tidak mampu menembus area 1410 dan dia mengalami koreksian bahkan sampai turun di area trendline ini, bisa menguji area support di sini teman-teman, 1344 ya, ini untuk Pegas sendiri. Nah, ini untuk Pegas wajib hati-hati jika memang turun dari trendline ini. Nah, ini adalah analisis untuk saham Pegas. Nah, bagaimana secara transaksi asingnya untuk Pegas hari ini? Terjadi net sell ya, namun tidak terlalu tinggi juga, sebesar 2 jutaan, 2.400.000-an ya, ini untuk net sell dari Pegas sendiri.